Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di pertemuan ke-7, kita akan belajar mengenai business case dan MOV. Kemudian sebagian dari Anda mungkin baru mengenal istilah ini untuk pertama kalinya. Apa yang dimaksud dengan business case? Business case merupakan tahapan inisiasi awal suatu perencanaan proyek untuk menghasilkan produk TI dan mengelola proses proyek. Business case adalah gambaran umum suatu proyek untuk menentukan manajemen tingkat atas dalam menentukan disetujui tidaknya proyek tersebut. Business case biasanya diwujudkan dalam bentuk dokumen, semacam dokumen proposal proyek. Kalian perlu mengetahui ciri-ciri dari business case yang baik untuk membuatnya dengan benar, agar proyek investasi Anda bisa disetujui. Ciri-ciri business case yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, business case yang baik harus memuat secara rinci analisa biaya dan manfaat dari usulan proyek investasi. Kedua, di dalam business case memuat usulan beberapa alternatif solusi dari permasalahan, sehingga Anda harus melakukan analisa dari setiap alternatif yang Anda usulkan, serta bandingkan alternatif-alternatif tersebut secara jelas. Ketiga, Anda harus bersifat objektif dalam memasukkan informasi dalam business case. Jadi, buatlah secara singkat, ringkas, padat, dan sistematis. Berikut adalah tahapan untuk membuat business case. Tahapan pertama adalah pemilihan tim. Yang perlu diperhatikan dalam memilih tim adalah perlunya melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dari pemilik proyek sebagai anggota proyek. Dari situ Anda akan mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti adanya kredibilitas dari tim proyek, kemudian agar bisa selaras dengan tujuan organisasi dari pemilik proyek, kemudian untuk mengetahui biaya proyek yang sesungguhnya. Dari situ juga ada rasa kepemilikan dan rasa memiliki proyek dari anggota tim, dan adanya persetujuan terhadap apa yang terjadi dalam proyek. Terakhir, untuk membangun jembatan antara pekerja proyek dengan organisasi. Tahapan kedua dengan menentukan MOV atau Measurable Organizational Value. MOV pengertian sederhananya merupakan tolak ukur pencapaian tujuan atau cara dalam mengukur keberhasilan proyek. MOV juga bisa dikatakan sebagai target pencapaian atau target yang ingin dicapai dalam organisasi atau proyek. Oleh karena itu, untuk bisa menilai seberapa besar pencapaiannya, Anda harus membuat MOV yang baik, yaitu dengan cara berikut ini. Pertama, membuat MOV yang bisa diukur. Jangan membuat MOV yang ambigu. Contoh MOV, contohnya mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya di tahun depan. Sebanyak-banyaknya berapa nilai eksaknya? Banyak itu relatif, 10 banyak, 100 banyak, 1 juta banyak. Nah, jadi buat yang bisa diukur, semisal mendapatkan 1000 pelanggan di tahun 2020. Nah, dari sini kan lebih jelas. Berarti kalau 2020 Anda belum bisa mendapatkan atau mencapai 1000 pelanggan, berarti MOV Anda belum tercapai. Kedua, MOV yang baik pasti memiliki nilai bagi organisasi. Jangan membuat target pencapaian yang tidak bermanfaat atau malah merugikan. Contohnya, 2020 mengalami kerugian 50%. Nah, jelas ini bukan MOV yang baik karena tidak memiliki nilai bagi organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, MOV harus dapat disetujui. Jadi percuma Anda membuat MOV bermacam-macam, tetapi itu semua ditolak oleh pihak manajemen tingkat atas. Dan terakhir,
harus bisa diverifikasi. Artinya dapat kita cek apakah MOV ini sudah berhasil atau belum. Berikut adalah contoh bagaimana Anda membuat MOV yang baik. Anda harus membuat MOV dengan ringkas dan sistematis, serta buatkan tabel agar lebih jelas. Contoh, di tahun pertama, bisa mendapatkan keuntungan 20% dan mendapatkan pelanggan baru sebanyak 500 pelanggan. Dan seterusnya sampai tahun ketiga. Dalam membuat MOV, Anda juga harus menggunakan metrik pengukuran yang jelas, misal menggunakan persen, angka, uang, dan sebagainya. Contoh, misal untuk metrik finansial, mendapatkan keuntungan 1M di tahun kedua. Untuk metrik angka contohnya, mendapatkan 1.000 pelanggan baru, melakukan penjualan 1 juta produk, dan lain sebagainya. Tahapan ketiga dalam business case adalah menentukan alternatif. Dalam business case, harus ada beberapa alternatif solusi yang diusulkan. Mirip dengan kalau Anda mengajukan proposal kegiatan. Di dalamnya, harus ada beberapa alternatif kegiatan yang bisa dipilih. Cara membuat alternatif dengan membuat base case-nya terlebih dahulu, yaitu menjelaskan tentang kondisi organisasi jika tidak melakukan apapun atau proyek tidak berjalan. Kemudian, buat beberapa strategi alternatif. Contohnya mirip kasus seperti membeli mobil baru atau memakai mobil lama seperti di pertemuan pertama. Contoh dari alternatif solusi lainnya misalnya, merubah proses yang sekarang tanpa investasi di TI. Alternatif kedua bisa menggunakan business process engineering. Alternatif ketiga misalnya, melakukan adopsi sistem dari area organisasi lain. Alternatif keempat misalnya membeli software baru. Kemudian alternatif kelima misalnya, membuat solusi atau sistem dari nol, dan lain sebagainya. Jadi diajukan beberapa alternatif solusi. Tahapan keempat, dengan menentukan visibility atau kelayakan proyek, yaitu kemungkinan bisa tidaknya suatu proyek untuk dijalankan. Untuk menguji kelayakan proyek, Anda bisa melakukan pertimbangan dan analisa dari sisi ekonomi, teknis, organisasi, beserta risikonya. Kelima, dengan menentukan total cost of ownership atau TCO, yaitu total biaya investasi. TCO ini juga harus dijabarkan secara detail dalam dokumen business case Anda nantinya, sehingga investor maupun manajemen tingkat atas bisa mengetahui berapa besarnya biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek investasi TI. TCO dibagi menjadi 3. Ada biaya langsung atau biaya di depan, direct atau upfront cost, yaitu pembayaran awal untuk semua perangkat keras, perangkat lunak, peralatan telekomunikasi, biaya pengembangan atau instalasi, biaya konsultasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya berjalan, seperti gaji, biaya training, biaya upgrade, biaya maintenance, dan lain-lain. Terakhir, ada biaya tidak langsung, misalnya pengeluaran-pengeluaran akibat berkurangnya produktivitas, biaya akibat adanya kegagalan sistem, biaya audit peralatan, dan terakhir mengenai biaya quality assurance. Setelah menghitung total cost, sekarang waktunya Anda menghitung total benefit atau total manfaat yang didapatkan, semisal proyek dijalankan. Beberapa manfaat suatu proyek dapat kita analisis sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pekerjaan dengan value tinggi. Misalnya, adanya teknologi yang mengurangi pekerjaan menggunakan kertas. Kedua, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Misalnya, mengurangi kesalahan, duplikasi, atau jumlah tahapan dari suatu proses bisnis. Ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan, misalnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.
Terakhir, memperbaiki pelayanan pelanggan. Misalnya, dengan adanya produk atau layanan baru, kemudian layanan bisa lebih cepat dan bisa lebih handal. Setelah menentukan alternatif, uji kelayakan, kemudian menghitung TCO/TBO, tahapan selanjutnya adalah menganalisa alternatif-alternatif tadi yang sudah diajukan. Cara menganalisanya adalah bisa menggunakan analisa cost-benefit yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Model perhitungan finansial yang dapat kita gunakan untuk menghitung pembobotan setiap alternatif adalah metode payback, break-even point, ROI, NPV, IRR, dan lain-lain. Jadi, semisal Anda punya 3 alternatif yang diusulkan. Semisal alternatif 1 dengan menggunakan sistem A, alternatif kedua dengan menggunakan sistem B, alternatif ketiga dengan menggunakan sistem C, misalnya. Maka masing-masing alternatif tersebut harus Anda analisa menggunakan metode-metode perhitungan finansial tadi. Dari situ bisa terlihat alternatif mana yang cepat payback-nya, alternatif mana yang keuntungannya lebih sedikit atau lebih besar, dan sebagainya. Berikut adalah contoh perhitungan dan pembobotan setiap alternatif untuk kemudian dapat kita perhitungkan mana yang akan dipilih berdasarkan bobot yang paling menguntungkan. Kalau Anda susah memahami ini, saya buatkan analogi sederhananya. Semisal Anda ingin memilih pasangan hidup, ada 3 calon atau alternatif, si A, si B, dan si C. Kemudian Anda akan menilai ketiga calon tersebut berdasarkan kriteria penilaian seperti kriteria finansial, kriteria paras atau kecantikan, kriteria akhlak, dan kriteria lainnya. Sampai di sini paham? Kemudian, Anda pilih kriteria mana yang paling utama bagi Anda. Misal penilaian akhlak harus punya bobot lebih besar, misal 50%. Kemudian kriteria yang penting nomor 2 adalah mungkin parasnya. Anda beri bobot misalnya 25%, 20%, dan lain seterusnya. Setelah itu beri nilai masing-masing calon A, B, dan C menggunakan bobot kriteria tadi. Misal si A, untuk paras nilainya 10, tapi finansialnya nilainya 5, mungkin. Misalnya, si B untuk paras nilainya 7, kemudian untuk kriteria finansialnya bernilai 9, dan lain-lain seterusnya. Terakhir, hitung total nilai yang didapat dari masing-masing calon, dari calon A, calon B, dan calon C. Kemudian, silakan Anda tentukan mana yang memiliki skor paling tinggi. Tabel ini persis mirip analoginya seperti Anda memilih calon pendamping hidup tadi. Terakhir adalah tahapan pengajuan dan pemberian rekomendasi dari manajemen tingkat atas. Nanti, mereka akan menentukan apakah proyek investasi Anda bisa dijalankan atau tidak, disetujui atau ditolak. Materi sudah selesai dan terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.